Apa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ini adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan selama berabad-abad dan terdapat banyak jawaban yang berbeda-beda. Penting untuk diketahui bahwa jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu sama dari orang ke orang. Beberapa orang percayalah bahwa orang kaya adalah orang yang mempunyai uang lebih banyak daripada orang miskin. Yang lain percaya bahwa orang kaya adalah orang yang mempunyai lebih dari yang dibutuhkannya dan orang miskin adalah orang yang mempunyai lebih sedikit dari yang dibutuhkannya. Anda tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui hal berikut. Keterampilan uang. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda 7 cara cerdas membuat uang bekerja untuk Anda. Jika Anda benar-benar ingin membuat uang bekerja untuk Anda harus mulai dengan berinvestasi. Ingat, hidup ini penuh dengan ketidakpastian yang baru saja kita alami. Untuk belajar menjalaninya dengan benar dan kita semua ingin mendapatkan kemandirian finansial sepanjang hidup kita. Jadi saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan investasi sebagai salah satu metode utama untuk berhenti bekerja demi uang dan menjadikan uang bekerja untuk Anda sekarang. Jika Anda ingin mengetahui caranya, lakukan ini dengan cara yang paling aman. Saya sarankan Anda mengikuti setiap konsep dan strategi yang akan Anda lihat di video ini. Anda harus tahu bahwa investasi bisa menjadi hal yang rumit. Hal pertama yang harus jelas adalah bahwa cara yang paling direkomendasikan adalah memulai dengan jumlah uang yang jika hilang tidak mengubah hidup Anda secara drastis. Saya mendorong Anda untuk tetap menonton sampai akhir video ini agar Anda mempelajari 7 cara cerdas untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mari kita mulai dengan 7 cara cerdas pertama untuk menghasilkan uang cocok untuk Anda, dan itu adalah pinjaman peer-to-peer atau pinjaman antar individu. Pinjaman antar individu. Pinjaman peer-to-peer juga dikenal sebagai pinjaman sosial atau pinjaman massal juga mengacu pada pinjaman antar individu tanpa intervensi dari lembaga keuangan tradisional seperti sebagai bank. Dalam banyak kasus itu adalah kredit mikro atau pinjaman kecil, jadi yang terjadi jumlahnya bisa berkisar dari $300 hingga $100.000. Sekarang tujuan dari jenis transaksi keuangan ini adalah untuk memungkinkan orang atau perusahaan kecil itu tidak memiliki kemungkinan untuk mengakses pinjaman bank untuk melakukannya dengan metode ini. Jadi Anda harus ingat bahwa untuk jenis transaksi ini suku bunganya sedikit lebih tinggi karena jelas lebih berisiko bagi peminjam. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya dengan baik? Fungsinya yang mendasar, lihatlah dengan cara ini. Individu atau perusahaan yang mempunyai kemampuan membiayai atau mendapat intervensi dari investor eksternal meminjamkan jasanya secara online atau offline guna membiayai individu yang membutuhkan pinjaman. Agar lebih jelas, yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang disebut pemberi pinjaman swasta, sehingga perorangan atau perusahaan kecil pergi ke pemberi pinjaman swasta ini untuk mendapatkan pinjaman atau pinjaman yang tidak diberikan oleh bank atau badan keuangan tradisional, baik karena alasan hutang atau karena mereka tidak memiliki pendapatan berkala. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Satu-satunya persyaratan yang ada dalam pinjaman antar individu adalah keseimbangan dengan perumahan bebas hipotek. Dalam beberapa kata, jaminan harus menjadi milik Anda, bebas dari hutang. Tentu saja jelas untuk semua ini juga ada pengendalian risiko. Sekarang ada model di mana pemberi pinjaman itu orang yang meminjam pinjaman harus memberikan jaminan untuk meminimalkan risiko di pihak pemberi pinjaman. Dalam bahasa Inggris disebut dengan secure person-to-person loan. Namun, sebagian besar platform tidak memerlukan jaminan khusus dari peminjam, melainkan mengklasifikasikannya berdasarkan kredibilitas jika dapat diandalkan. Sebaliknya, dengan pinjaman langsung, pemberi pinjaman memilih pemberi pinjaman kepada siapa ia ingin meminjamkan uangnya. Seperti halnya dengan jenis pinjaman ini. Strategi ini memungkinkan Anda memulai proyek yang direncanakan, mendapatkan modal untuk berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Pernahkah Anda mencoba meminjamkan? Jika iya, silakan beri komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Kini alihkan perhatian Anda pada 7 cara cerdas menghasilkan uang dengan bekerja, yakni memulai bisnis online. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce berkembang lebih dari yang pernah kita bayangkan. Begitu pula dengan mentor bisnis online. Dengan kata sederhana, semakin banyak bisnis yang beralih ke online dan bahkan penjualan bisnis global diperkirakan akan tercapai hingga $6 triliun. Penjualan produk digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut beberapa berita e-commerce. Dan pertanyaan saya, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan berbelanja online yang sangat mudah sehingga Anda dapat melakukannya dari kenyamanan tempat tidur Anda, dapur Anda, dimanapun Anda berada? Jadi tidak sulit untuk melihat mengapa begitu banyak orang menggunakan layanan online untuk berbelanja sehari-hari.
Menjual produk secara online adalah cara terbaik untuk menjangkau lebih banyak orang. Namun tentunya Anda perlu membuat toko online atau website, channel YouTube atau jejaring sosial lainnya dengan banyak pengikut, yang ideal untuk menjual produk kepada komunitas dan orang-orang terdekat. Internet, toko penjualan di dalam toko dapat membuka batas baru bagi bisnis Anda. Anda dapat menjual kepada ribuan orang di negara Anda dan di seluruh dunia dan ini benar-benar membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Saya sarankan memulai dari yang kecil. Mungkin hanya menambahkan produk menarik yang Anda miliki. Dan kemudian Anda dapat fokus untuk mengembangkannya. Rangkaian produk Anda dan perluas bisnis Anda menggunakan teknik pemasaran digital seperti pemasaran email di jejaring sosial. Singkatnya, keuntungan dari jenis bisnis online ini adalah jika Anda menjangkau banyak orang melalui jejaring sosial, saluran sosial, Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus berada di belakang komputer atau kantor sepanjang hari. Ingat bahwa investasi ini memerlukan banyak usaha dalam strategi di awal karena tujuan akhir Anda adalah mendapatkan pelanggan dan menghasilkan pendapatan. Omong-omong, jika Anda menikmati kiat-kiatnya sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, silakan berlangganan saluran ini dan tekan tombol suka untuk memberitahu saya 7 cara cerdas berikutnya untuk memanfaatkan uang Anda saat berinvestasi di ETF. Mari saya mulai dengan menjelaskan apa itu ETF. ETF adalah dana terindeks yang melacak indeks, seperti tolok ukur paling populer S&P 500, dengan 500 perusahaan paling penting di dunia. IBEX 35 atau Dow Jones, atau jika Anda berinvestasi di ETF, Anda tidak membeli saham individu. Tetapi sekarang ketika membeli ETF SP, perhatikan nilai indeks referensi, misalnya nilai total indeks S&P 500. Dana 500. Anda tidak membeli satu saham pun. Anda berinvestasi di 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Ini adalah keuntungan besar karena nilai setiap saham di pasar naik dan turun dengan cepat, sehingga mudah berubah dan berisiko tinggi. Tetapi dalam kasus ini, ETF menginvestasikan saham semua perusahaan ini dalam satu grup, menjadikannya investasi yang tidak terlalu fluktuatif dan bebas risiko. Itulah sebabnya ETF mulai digunakan sebagai sarana investasi. Misalnya, pada tahun 1976 dan diciptakan untuk meniru perilaku indeks S&P 500 secara keseluruhan. Namun kenyamanan dan efisiensi ETF ini berkat pasokan mereka telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Itulah sebabnya pangsa ETF Campus mencapai 4 triliun aset pada akhir Oktober tahun 2019. Namun bagi banyak analis, ini hanyalah awal dari era dana yang diperdagangkan di bursa. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Anda berinvestasi di ETF dengan semua hal teknis ini. Nah, berinvestasi di ETF semudah berinvestasi di saham dan dengan platform seperti eToro. Bahkan lebih mudah untuk memulainya dan Anda dapat melakukannya tanpa komisi. Platform eToro. Intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Gunakan eToro.com pada uraian di bawah ini terdapat link untuk mendaftar setelah membuka akun investasi di eToro. Anda dapat masuk ke mesin pencari untuk membeli ETF atau membeli saham secara langsung. Hanya perlu beberapa menit dan Anda dapat membeli Dow Jones atau NASDAQ 100 tergantung di mana Anda ingin berinvestasi. Saya mendorong Anda untuk melakukan riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi di ETF. Saya bukan ahli keuangan. Sekarang mari beralih ke 7 cara cerdas berikutnya untuk menghasilkan uang yang bermanfaat bagi Anda, yaitu penambangan mata uang kripto. Penambangan mata uang kripto adalah bukti kerja untuk memvalidasi dan mencatat transaksi di blockchain untuk menghasilkan atau menerbitkan mata uang kripto baru. Ini adalah proses terdesentralisasi yang tidak melibatkan pihak ketiga atau upaya pemalsuan saat membuat koin sebagai imbalan untuk mendapatkannya. Penambangan saat ini adalah industri yang sangat profesional dan memerlukan banyak investasi. Oleh karena itu, dan menurut saya, ini adalah opsi yang paling tidak direkomendasikan untuk mendapatkan mata uang kripto. Karena semakin sulit menemukan kripto yang dapat ditambang secara menguntungkan tanpa investasi besar. Di perangkat selama Anda memiliki sumber daya untuk berinvestasi dalam penambangan, Anda menghasilkan uang dari nol jadi pada dasarnya sekarang ini adalah cara yang sangat cerdas untuk menghasilkan uang jika Anda ingin video yang lebih detail tentang komentar di bawah ini. Kata penambangan dan saya akan segera membuat videonya di mana saya berbicara tentang strategi membeli alat penambangan kripto. 7 cara cerdas berikut untuk memanfaatkan uang Anda adalah dengan membeli saham untuk mendapatkan dividen.
Salah satu keuntungan utama berinvestasi di pasar saham adalah kemampuannya menghasilkan return yang lebih baik dan hal ini telah terbukti seiring berjalannya waktu. Kapitalisasi pasar cenderung meningkat meskipun harga setiap saham naik dan turun setiap hari. Begitu pula yang terjadi pada perekonomian. Yang menurun, sangat umum terjadi jika saham turun setidaknya 10%. Namun penurunan pasar ini biasanya tidak merugikan investor yang memiliki strategi investasi jangka panjang. Jika Anda ingin uang Anda mulai bekerja untuk Anda, perhatikan dua strategi yang sangat penting ini. Anda harus berinvestasi ketika pasar sedang turun. Ini adalah sesuatu yang 90% orang tidak lakukan. Itu sebabnya menurut statistik, hanya 10% investor pasar keuangan yang menang, sehingga mudah untuk membeli pada harga terendah dan menjual pada harga terendah. Harga tertinggi. Namun tidak semua orang berani berinvestasi ketika nilainya turun. Karena cenderung berpikir bahwa keadaan akan turun. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Karena hanya sedikit yang berani menjual pada harga tertinggi karena cenderung berpikir nilainya akan tetap tinggi. Sebagian besar investor membeli pada harga tertinggi di euforia dan menjual pada harga terendah karena ketakutan. Jadi cara terbaik adalah menerapkan yang kedua. Strateginya adalah berinvestasi pada perusahaan yang inovatif. Tidak ada gunanya berinvestasi pada perusahaan tradisional jika dunia sedang menuju ke arah yang berbeda. Asuransi Banks Airlines jenis bisnis ini sangat sensitif terhadap keinginan atau faktor eksternal lainnya dan memiliki sedikit eksposur terhadap dunia. Teknologi bergerak ke arah yang berbeda. Jadi lebih baik berinvestasi di perusahaan dengan prediksi masa depan seperti keamanan cybercloud, metaverse, energi terbarukan, e-commerce, DL. Sejauh ini, saya telah membagikan 7 cara cerdas untuk menghasilkan uang. Namun saya belum membicarakan model bisnis lain yang dapat Anda mulai. Jangan lupa simak video berikut ini saya jelaskan lebih detail ide bisnis yang tidak pernah gagal dan bisa menghasilkan banyak uang. Saya juga meminta Anda untuk membagikan video ini kepada teman atau kerabat Anda yang sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Video ini dapat membantu mereka untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.